Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis kita yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya, dalam rangka untuk ridho-Nya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai semua yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Pada kali ini kita sampai pada bab at-taqwa, bab takwa. Halaman 97 kalau buku saya ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, takwa ini satu sifat yang penting, bahkan sangat penting sekali. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa ini dijadikan sebagai standar, sebagai ukuran, sebagai barometer bagi hamba-hambanya. Ya, orang yang memiliki sifat takwa yang paling baik, dialah ya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, yang harus kita perbaiki adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini merupakan kunci dari seluruh problematika kehidupan. Kalau kita lihat ya, Allah itu selalu mendasari untuk mencari solusi segala sesuatu itu mendasari wattaqullah. Ya, karena hanya dengan ketakwaanlah ya, semua itu akan berjalan dengan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali. Kalau kita lihat di dalam surat At-Tolak itu, problem At-Tolak itu Allah sedang membicarakan tentang problema rumah tangga. Ya, di dalam problema rumah tangga ini Allah Subhanahu wa taala berbicara sangat detail sekali. Sangat detail. Berbeda dengan yang lain-lain. Tetapi dalam masalah rumah tangga ini Allah berbicara sampai sangat detail sekali. Tetapi setiap tahapan itu Allah mengatakan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, seakan-akan semua itu kalau kalian dasari dengan takwa kepada Allah, semua akan baik-baik saja semuanya. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Demikian juga dalam urusan-urusan yang lain, selalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah. Ya, kadang-kadang Allah berjanji kalau kalian takwa, Allah akan kasih kalian solusi terbaik, jalan keluar yang terbaik, yang tanpa disangka-sangka, diduga-duga oleh manusia. Ya, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi ini, beliau pertama kali ya menyebutkan surat Al-Imran ayat 102.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, pasti setelah itu ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah. Di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa sih sebetulnya takwa itu? Takwa itu adalah, ya, ada yang menyebut dengan sangat gampang, takwa itu takut pada Allah. Ya memang intinya takut sama Allah. Ya. Takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dan berhati-hati untuk melaksanakan itu semua. Itulah yang disebut dengan takwa. Kata sahabat Ali ketika ditanya, ya wahai Ali, takwa itu apa? Nah, sahabat Ali bertanya balik, kamu pernah nggak berjalan di tempat yang banyak sekali durinya? Oh iya, saya pernah. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan menginjak tanah kecuali saya telah memastikan bahwasanya di tanah itu tidak ada durinya. Dan saya akan berhati-hati untuk itu. Kata sahabat Ali, itulah takwa. Jadi selalu waspada. Seorang yang muttaqin itu selalu waspada dan selalu melihat apakah perbuatan saya ini sudah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah atau belum. Itulah al-muttaqin. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan dalam hidup kita memang harus kita biasakan. Karena takwa itu sebuah sifat. Sifat itu artinya sebuah kebiasaan yang dibangun berulang-ulang terus-menerus dalam waktu yang lama. Dia akan berubah menjadi sebuah sifat. Sifat itu kalau terus dia lakukan dalam waktu yang lama, dia akan menjadi sebuah karakter. Karakter itu kalau dia dilakukan dalam waktu yang lama, dia akan menjadi tabiat. Tabiat atau tabiat, apa bahasa tabiat, bahasa yang lain, kebiasaan, karakter, kebiasaan, tabiat, ya itulah. Dan tabiat itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu bisa diturunkan, ya, tabiat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Allah di dalam surat Al-Imran ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Bukan hanya takwa biasa, Pak. Kata Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Ya, kalau sebenar-benarnya takwa itu berarti tidak hanya kualitasnya itu tidak hanya kualitas yang asal ada gitu ya, kualitas yang paling rendah itu enggak, tetapi dengan kualitas yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Itu perintah Allah, itu harapan Allah. Artinya ketika kita melakukan itu, berusaha sekuat tenaga untuk terus bertakwa kepada Allah, nah itu usaha itu disukai oleh Allah. Dan Allah suka dengan hamba yang seperti itu. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, seorang mukmin itu ketika dia tahu bahwasanya dia disukai oleh Allah, dia akan bangga, dia akan senang. Dan itulah sebuah kebahagiaan, ya, yang tidak bisa dihitung dengan kebahagiaan yang lain. Ya, Masya Allah. Wa qala aidan, dan dalam surat At-Taghabun ayat 16,
Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Tadi bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Nah, di dalam ayat ini fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Ya, sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya, semampu kalian. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, artinya semampu kita. Mastata'tum itu artinya adalah maksimal yang bisa kalian lakukan. Ya, karena jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini tetap manusia, punya banyak sekali keterbatasan, punya banyak sekali kelemahan. Ya, walaupun sudah berusaha, tetapi tetap saja ya masih terjadi celah-celah, ya, lubang-lubang yang sangat banyak di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, jadi Allah tidak menuntut kita berbuat sesuatu di luar kemampuan kita. Ya, tapi Allah menuntut kita berbuat itu maksimal, bertakwa itu maksimal, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mastata'tum ini artinya dalam, Pak. Ini mendalam dan ini sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisa mengetahui kemampuan kita itu siapa? Yang bisa mengetahui bahwasanya kita sudah maksimal atau belum maksimal itu siapa? Yang bisa mengetahui hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barometernya, ukurannya siapa nih? Ukurannya adalah ya nurani kita yang paling dalam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita di sini ya, menjadi ukuran. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau sesungguhnya kita itu belum maksimal juga Allah tahu. Ya, tapi ketika kita sudah maksimal, benar-benar maksimal kan? Ya. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Nah, setelah kita melakukannya itu dengan maksimal, maka Allah senang dengan kita. Allah cinta dengan kita. Allah menyukai kita. Ya, Allah ya memberikan mahabbahnya kepada kita. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Peristiwa Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu sekalian, ini kisah yang luar biasa dan saya selalu ulang-ulang ini kisah, cerita. Karena memang dahsyat, luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu udah lama sekali ingin punya anak dan tidak punya anak. Begitu beliau menikah dengan Ibunda Sarah, ya, tidak lama kemudian beliau dikaruniai Ibunda siapa? Hajar ya. Ibunda Hajar, tidak lama kemudian beliau dikaruniai seorang anak. Inilah anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Allah Ibrahim? Masya Allah. Ya, kita bandingkan aja dengan kita sendiri ya. Bagaimana kira-kira? Wah, luar biasa senang. Ya, luar biasa senangnya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, belum usia dewasa, masih baru usia beberapa bulan. Nabiullah Ismail ini, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa beliau, Nabiullah Ismail dan Ibunda Hajar, untuk dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Saat itu beliau berada di Syam, sekitar Palestina sana. Jaraknya antara Palestina dan Makkah itu kisaran 2000 km. 2000 km itu Jawa ini Pak ya. Kalau kita ada di Jakarta ini, ke timur sana Pak, mentok Banyuwangi sana baru 1000 km. Berarti bolak-balik Pak. Bolak-balik ke Jawa, Banyuwangi sana dari Jakarta ini
Naiknya apa? Naiknya unta atau keledai balik. Naik gunung, bukit, turun ke lembah dan seterusnya berhari-hari. Ya, perjalanan yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa sulitnya. Padahal Nabiullah Ismail baru sampai beberapa bulan. Ya, baru umur beberapa bulan. Oke? Akhirnya sampailah mereka di Makkah. Beliau Nabiullah Ibrahim mendirikan tenda di sana. Beliau dirikan tenda. Tenda sangat sederhana. Saat itu belum ada, Pak. Ya kayak sekarang ada terpal, ada itu nggak ada. Paling ya dari kain yang sangat sederhana atau dari kulit-kulit dan sebagainya. Begitu beliau mendirikan tenda di sana, tidak lama kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi dari situ, meninggalkan anak dan istrinya. Subhanallah. Ya, kira-kira kalau kita gimana, Pak? Nabiullah Ibrahim kemudian pergi. Begitu pergi, dipanggil oleh Ibunda Hajar. Ya Ibrahim, ila aina? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Nabiullah Ibrahim tidak kuasa untuk menengok, melihat istrinya. Maka terus saja Nabi Ibrahim karena tidak kuasa. Diam, dikejar. Ya Ibrahim, ila aina? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Sampai akhirnya Ibunda Hajar mengatakan, Allahu amaruka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Baru Nabi Ibrahim berhenti dan kemudian berbalik menghadap istrinya, tapi tetap menunduk, tidak mampu untuk melihat istri tercintanya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allahul ladzi amarani bihadza. Allah lah yang memerintahkan aku untuk ini. Sudah mendengar jawaban itu, Ibunda Hajar langsung berhenti dan kemudian menunjuk tangannya ke atas. Idzan lan yudayyi'unillahu abadan. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku selama-lamanya. Subhanallah. Inilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ini adalah datang dari Allah, apapun resikonya, apapun bentuknya, betapapun beratnya dia korbankan. Maksimal. Maksimal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kisah berikutnya akhirnya Allah kasih air Zam-Zam yang menjadi bahan makanan dan minum dan sekaligus makan bagi Nabiullah Ismail dan Ibunda Hajar. Nabiullah Ibrahim sudah pergi, balik lagi, diperintahkan oleh Allah untuk kayak begini. Ya, sudah. Setelah beberapa lama Nabiullah Ibrahim datang lagi ke Makkah. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian datang lagi ke Makkah, nengok, hanya sekedar nengok keluarganya. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada saat Nabiullah Ibrahim itu sudah mulai cerdas gitu ya, mulai sekitar usia SD gitu ya. Subhanallah. Ternyata ujiannya belum selesai. Nabiullah Ibrahim yang hanya sekali-kali datang ya, nengok anaknya karena rindu dengan anak dan istrinya. Pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya. Kira-kira jemaah sekalian, kalau kita menghadapi ujian yang kayak gitu gimana? Masya Allah, inilah Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim maksimal. Jadi kata-kata fattaqullaha mastata'tum itu betul-betul dipraktikkan oleh Nabiullah Ibrahim. Begitu dia pastikan bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, langsung anaknya dikasih tahu. Ya bunayya, anakku tercinta. Inni ara fil manami, aku melihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fandur mata taro, lihatlah
Bagaimana menurut pendapatmu? Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail kecil langsung menjawab, ya abadil al-matumah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, laksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Subhanallah, ketakwaan yang maksimal, pengorbanan yang maksimal. Karena itu semua ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, sebagai ilustrasi, begitulah ya ketakwaan maksimal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Pokoknya kalau sudah datangnya dari Allah, sudah laksanakan maksimal. Ayat berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah qawlan syadidan, dengan perkataan yang syadid. Syadid itu teguh, benar, komitmen. Ya, kayak gitu. Bukan kata-kata yang tidak mencerminkan sikap yang tegas gitu ya. Tapi kata-kata yang mencerminkan sikap yang tegas pasti, itulah qaulan sadida. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang bisa memiliki qaulan sadida, kata-kata yang tegas, manakala dia memiliki keyakinan yang kuat. Dari keyakinan ini orang punya prinsip, dari prinsip inilah akan ya keluar ya perkataan yang tegas tadi, sikap yang tegas. Orang yang nggak punya prinsip tidak bisa bersikap tegas. Dan orang yang tidak punya keyakinan nggak bisa punya prinsip. Jadi keyakinan yang kuat, takwa dulu, ya, terus kemudian dia punya prinsip, dan dengan punya prinsip ini dia tegas. Ya, dalam ayat berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Surat At-Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, pasti akan diberikan kepadanya makhrajan, jalan keluar. Pasti akan diberikan solusi terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar perhitungan manusia. Kalau Allah mau, ya semuanya gampang saja. Dan itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu ya, ketika sikap kita itu sudah pas, sudah benar, sesuai dengan aturan Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah nanti yang akan bertanggung jawab untuk memberikan ya solusinya kepada kita yang terbaik, ya, yang kadang-kadang di luar perhitungan manusia. Yang penting ketakwaannya ini adalah benar, ya, dan ketakwaan ini tidak bisa ya orang menjadi takwa dengan sesungguhnya itu nggak bisa kecuali dia memiliki ilmu yang cukup. Karena hanya dengan ilmu lah takwa itu bisa benar-benar ya dipraktekkan. Dalam ayat yang lain, Imam An-Nawawi menyebutkan surat Al-Anfal ayat 29. Allah
berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Masya Allah. In tattaqullaha, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, Allah akan menjadikan bagi kalian furqana. Ya, kita itu akan diberikan apa ya Pak ya? Batasan yang jelas, pembeda yang jelas antara yang hak dengan yang batil. Sehingga dengan pembeda yang jelas ini kita bisa bersikap yang jelas dan tegas. Kayak gitu. Ya. Dan itu buat takwa juga. Ya. Wa may yattaqin tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kita al-furqan, pembeda yang jelas antara yang benar dan tidak benar. Kadang-kadang kalau perhitungan manusia itu sangat bias, dan manusia itu banyak sekali celah kelemahannya. Tapi kalau sudah perhitungan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang salah. Yang pasti benarnya. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Tadi diberikan al-furqan, pembeda yang jelas, sehingga bisa bersikap dengan sikap yang benar, gitu maksudnya. Ini pertama. Yang kedua, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Ya, dua balasannya. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Kafar sayyi'atihi itu Allah akan tebus kesalahannya. Kesalahannya itu dihapuskan oleh Allah. Ya. Kalau takfirud dzunub itu jadi dosanya itu Pak dihapus, sehingga dia terhapus seperti tidak ada bekasnya lagi. Tidak menimbul, tidak meninggalkan bekas. Ya gitu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Ya, jadi takfir al-dzunub itu tadi ya dihapuskan, sehingga sudah hilang, nggak ada bekasnya, tanpa bekas. Kalau dihapus, diampunkan, bisa jadi masih ada bekas-bekasnya. Ya, wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah itu memiliki keutamaan yang besar. Ya. Kita kalau benar-benar bertakwa, itu Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus kita. Ngurus kita. Ya, kita akan diberikan ya sikap yang benar, tegas, bisa membedakan yang salah yang benar, ya, diampunkan, dihapuskan dosa-dosa kita dan seterusnya. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah itu memiliki ya al-fadl, keutamaan yang agung. Ya, untuk hal-hal yang seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak susah dan sama sekali mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qila ya Rasulullah, man akraman nas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akraman nas, siapakah orang yang paling mulia itu? Ya, jamaah sekalian, sebagai seorang mukmin kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dianggap hebat, dianggap mulia, punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ini bertanya dengan pertanyaan yang sangat penting, sangat berkualitas pertanyaannya. Ya Rasulullah, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu siapa? Ini pertanyaan sahabat. Qala, jawabannya singkat padat. Rasulullah mengatakan, orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Masya Allah. Faqalu, laisa an hadza nas'aluka. Bukan masalah takwa ya Rasulullah yang aku tanya. Ternyata sahabat ini ya pertanyaan yang lain gitu ya. Qala fa Yusuf Nabiullah ibnu Khalilullah. Kalau begitu berarti Yusuf
Karena beliau adalah anak seorang nabi dan anak kekasih Allah. Jadi keturunannya itu dari ayahnya, kakeknya, ayah dari kakeknya adalah nabi dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qalu laisa an hada nas'aluka. Oh, bukan ini ya Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Bukan masalah itu ya Rasulullah yang ingin kami tanyakan. Tapi kemudian Rasul menjawab, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah tentang kualitas orang Arab yang kalian tanyakan padaku? Langsung dijawab oleh Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Yang terbaik bagi mereka pada masa jahiliyah akan menjadi terbaik ya, di masa Islam idza faqihu, kalau dia itu menjadi faqih. Faqih itu orang yang banyak ilmu pengetahuannya. Kalau dia banyak pengetahuannya, dia akan menjadi terbaik. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Ya. Dari sisi kualitas diri manusia itu berbeda-beda. Ada yang orang memiliki diberikan oleh Allah kualitas yang lebih daripada yang lain. Nah, itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kualitas ini akan menjadi terbaik di sisi Allah manakala dia adalah faqih. Faqih itu memiliki ilmu yang banyak. Jadi ilmu itu akan menjadikan seseorang itu kualitasnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau tidak faqih, tidak memiliki pengetahuan yang banyak, maka dia tidak mengangkat kualitasnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ilmu itu merupakan bangunan pertama. Kalau seseorang ingin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia harus bertakwa berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, dia akan sesat. Kayak itu makanya di dalam hadis Rasulullah SAW itu, orang hebat itu adalah apabila dia itu banyak ilmunya. Itulah orang yang hebat. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang yang terbaik di masa jahiliyah itu akan menjadi terbaik juga di masa Islam idza faqihu, manakala dia faqih. Baik, ini hadis yang pertama yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Masih ada waktunya? Tinggal 3 menit lagi, saya baca cepat. Hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana an-nisa, kana fin nisa. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, inna dunya khulwatun khadirah. Dunia itu memang manis dan hijau. Nikmat rasanya, manis, hijau. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasakan, dijadikan dunia itu sebagai sebuah sarana yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanzur kaifa ta'mal. Fayanzur
kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana kalian memperlakukan dunia itu. Fattaqud dunya. Ya, kata Rasulullah, kuncinya adalah ittaqud dunya. Takutlah pada Allah tentang dunia. Kalau kita landasi dunia itu dengan takwa, maka itulah yang benar. Dan itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya. Wattaqun nisa. Di antara dunia itu ada wanita. Jadi Rasulullah SAW mentahsis namanya, ya, menyebutkan secara khusus, terutama itu dunia itu kurang sempurna, tidak menjadi indah kalau tidak ada wanita. Ya, begitu. Makanya Rasulullah SAW takut bisa, terutama ya, takutlah pada Allah akan dunia, terutama wanita. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berinteraksi dengan wanita, ini pengendali terbaik kita agar kita tidak tersesat dan tetap menikmati dunia itu adalah fattaqullah. Maka Rasulullah mengatakan fattaqullah, ya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah pada Allah tentang dunia, terutama wanita. Ya. Rasulullah memberikan penjelasan. Apa penjelasan Rasulullah? Fa inna awwala fitnati Bani Israil kana fil nisa. Fitnah pertama yang dialami Bani Israil itu adalah karena wanita. Banyak sekali orang hebat yang menjatuh gara-gara wanita. Karena demikian besarnya daya tariknya, ya, begitu indahnya daya tariknya, begitu besarnya daya tariknya, ya gitu. Maka ketika kita mau selamat di sini, fattaqullaha fid dunya wattaqun nisa. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Landasannya apa agar kita tetap stabil, tetap dapat keindahan dunia itu? Landasannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semuanya itu kita dasari dengan takwa, insya Allah, ya, bahkan Allah akan memberikan keindahan itu lebih daripada yang seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah adalah doa ini, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon al-huda, petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa, ifah, jaga diri, wal ghina, ya, tidak rakus pada dunia. Ya, itu. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, waktu juga yang membatasi kita. Masya Allah, sudah habis waktunya, sudah lebih 2 menit. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semua yang kita baca ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Ya, justru ini adalah nasihat yang sesungguhnya. Saya hanya membacakan saja. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat. Cukup ya, teman sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.